Informasi lain saudara, di sela kegiatannya di Singapura, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Keduanya berbincang sembari menikmati sarapan. Pertemuan keduanya berlangsung di Hotel Raffles, Singapura. Jokowi terlihat disambut oleh mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Keduanya bertemu di sela agenda Jokowi menghadiri forum Bloomberg New Economy. Jokowi dijadwalkan berbicara di depan forum itu pada hari Jumat. Forum diskusi ini antara lain membahas sejumlah isu ekonomi dunia. Lewat akun Instagramnya, Jokowi mengatakan sebagai berikut, ngobrol santai bersama sahabat lama, Menteri Senior Lee Hsien Loong dari tawa ringan mengenang masa lalu bersama, hingga gagasan besar tentang masa depan Indonesia Singapura. Jokowi sebelumnya tiba di Singapura pada hari Sabtu lalu atau hari Selasa lalu untuk mengikuti forum Bloomberg New Economy yang digelar pada tanggal 19 hingga 22 November. Jokowi dijadwalkan akan berbicara di forum pada hari Jumat mendatang. Beberapa waktu lalu Jokowi juga sempat mengatakan akan membicarakan tantangan ekonomi dunia, terutama pentingnya intelijen ekonomi. Forum Bloomberg New Economy akan membahas tantangan ekonomi dunia dan bagaimana solusi pemecahannya, sehingga data ekonomi ke depan akan lebih akurat dan aktual. Ya, sebelumnya Presiden Jokowi sempat bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Keduanya sempat berbincang sembari menikmati sarapan dan membahas tentang ekonomi dunia. Berstatus sebagai Dewan Penasehat Bloomberg New Economy, Jokowi dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai arah pembangunan Indonesia dan peran Indonesia dalam ekonomi global pada Jumat besok. Lalu seperti apa signifikansinya dan keterlibatan Jokowi dalam forum Bloomberg New Economy ini dan statusnya kini sebagai mantan kepala negara. Kita akan bahas bersama dengan analis politik Mas Adi Prayitno. Selamat petang Mas Adi, sehat-sehat selalu. Selamat petang Mas. Ya, Mas Adi, ini kita lihat bahwa Jokowi telah ditunjuk sebagai salah satu anggota Dewan Penasehat Bloomberg New Economy. Lalu kita melihat bahwa kehadirannya bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura dan juga akan berada sebanding atau setara dengan mantan Perdana Menteri Italia dan juga mantan Perdana Menteri Inggris sebagai anggota Dewan Penasehat. Artinya seperti apa? Anda melihat bahwa apakah Jokowi juga hadir di sana juga akan membawa dampak besar bagi Indonesia? Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, bisa dilihat dalam dua hal sekaligus. Pertama, dalam perspektif Jokowi yang tidak lagi jadi presiden, tapi menjadi salah satu dewan penasihat dalam sebuah institusi sebenarnya yang disebut dengan Bloomberg New Economy. Satu lembaga yang sebenarnya yang bertujuan untuk mengurangi ya kesenjangan antara negara-negara maju dengan negara-negara yang tidak maju. Ini yang saya kira dari dulu kan selalu muncul pertanyaan apa yang sebenarnya akan terjadi kepada Pak Jokowi setelah posisinya tidak lagi jadi presiden, tapi dengan adanya posisi ini maka Jokowi dianggap memiliki daya tarik sehingga menjadi bagian salah satu penasihat di forum internasional. Yang kedua tentu yang dilihat oleh publik dan tentu saja yang paling banyak ditunggu adalah
apa nanti kira-kira statement kemudian juga pidato yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi, termasuk soal bagaimana tantangan ekonomi global di masa-masa yang akan datang, karena Bloomberg New Economy ini adalah sebagai upaya untuk mengurangi bagaimana ketimpangan ekonomi yang terjadi antara negara-negara selatan dengan negara-negara utara itu bisa dikurangi secara signifikan. Ya. Inilah yang saya kira memang kiprah Pak Jokowi dalam konteks dunia internasional sedang ditunggu oleh publik, terutama kira-kira visi dan apa gagasan-gagasan besar yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Ya. Jokowi, terutama bagaimana cara menciptakan tatanan ekonomi global yang kemudian berkeadilan, tatanan ekonomi global yang kemudian sustain, dan ini tentu menjadi forum yang kemudian mencari titik temu antara pemimpin-pemimpin dunia dengan pelaku bisnis di sektor swasta. Jadi ini yang sebenarnya sedang ditunggu betul nanti bagaimana pidato politik Pak Jokowi. Ya, Anda mau mengatakan bahwa Jokowi ini naik panggung dan terutama ini merupakan forum dunia, dan apakah ini juga menjadi tanda bahwa magnet politik seorang Jokowi masih kuat? Ya harus diakui dengan posisi sebagai Dewan Penasehat dalam forum ini, tentu saja ini kan menegaskan bahwa daya tarik Pak Jokowi sebagai salah satu mantan presiden di Indonesia dan tentu saja di forum internasional itu relatif cukup dipertahankan. Karena kalau tidak salah, kalau kita membaca di websitenya Bloomberg ini, hingga saat ini pimpinan dunia termasuk juga pelaku di bidang bisnis ada kurang lebih sekitar 1.500 orang yang sudah bergabung di dalamnya, terdiri dari pemimpin pemerintahan, adalah mereka yang pernah menjadi pemimpin dunia, termasuk juga adalah pelaku bisnis dan usaha. Jadi forum ini sebenarnya adalah untuk mensinkronisasi sekaligus mencari titik temu apa sebenarnya aspek ekonomi, aspek kepentingan yang bisa dipertemukan antara pimpinan dunia, pimpinan global dengan sektor swasta, terutama di bidang ekonomi, tentu untuk mengurangi disparitas yang selama ini mungkin kekayaan dan pemerataan ekonomi itu hanya terjadi di negara-negara maju. Inilah yang memang kenapa ketika Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu itu kemudian ditunjuk menjadi salah satu Dewan Penasihat Bloomberg-nya ekonomi, para pendukung Pak Jokowi kan kemudian tepuk tangan. Semacam ingin memberikan pesan bahwa Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, tapi posisinya peran-perannya itu masih dianggap cukup signifikan di kancah internasional. Karena memang bicara tentang Pak Jokowi tentu menjadi sesuatu yang selalu menarik untuk Ya. diperbincangkan. Ya, apakah nanti juga Anda melihat pidatonya nanti ini berkaitan sama 10 tahun dia memimpin dan kemudian apa saja yang belum terlaksana dan kemudian akan dikemukakan dalam pidato tersebut? Ya, anggaplah terkait dengan internet, tentang 5G maupun juga tentang ekonomi berbasis digital seperti AI. Ya saya kira memang hal-hal yang tadi disampaikan sepertinya juga akan disampaikan secara terbuka oleh Pak Jokowi. Tentu yang paling bisa diprediksi itu adalah soal success story. Sebenarnya langkah politik dan langkah ekonomi seperti apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pertama misalnya bisa terhindar dari resesi dan kemudian bisa menjaga stabilitas ekonomi. Sekalipun misalnya pertumbuhannya hanya sebatas 5%. Tapi di tengah negara dunia yang gonjang-ganjing, pertumbuhan ekonomi yang kemudian terjadi di banyak tempat tidak sesuai dengan harapan, tapi Indonesia kan termasuk negara yang mampu mempertahankan sektor ekonomi yang relatif stabil. Nah yang kedua sepertinya memang tidak terlepas hal-hal yang seringkali kita dengarkan ya soal bagaimana cara menciptakan industri ekonomi yang kreatif, tentang pentingnya digitalisasi, bagaimana peluang AI yang kemudian menjadi salah satu instrumen yang ke depan itu bisa diproyeksikan sebagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan bagaimana sektor ekonomi negara tertentu itu relatif kompetitif jika dibandingkan negara-negara yang lain. Jadi hal-hal yang semacam ini sepertinya akan disampaikan secara terbuka oleh Pak Jokowi. Digitalisasi terkait dengan ekonomi adalah andalan sebenarnya bagi negara di dunia untuk bagaimana itu semacam stimulus bahwa ekonomi itu tentu tidak bisa hanya sebatas mengandalkan kekayaan alam, sektor-sektor yang dalam banyak hal itu cukup terbatas, tapi inovasi, teknologi, termasuk digitalisasi adalah hal-hal yang menjadi penanda kenapa sebuah negara di sektor ekonominya itu bisa maju secara signifikan. Dua hal ini yang saya kira memang akan diproyeksikan oleh Pak Jokowi ketika ingin menyampaikan pidato politik dan ekonominya. Konon akan disampaikan esok hari di hari Ya. Jumat, Mas Juno.
Ya, tentu berkaitan dengan substansi kita akan menunggu besok. Tapi untuk saat ini Anda melihatnya bahwa Jokowi terus dan tetap mengambil peran aktif, terutama saat ini menuju panggung global dan tetap menjadi sorotan. Seperti apa Anda melihat dinamika terakhir dari Jokowi? Ya, saya kira memang yang kita harapkan tentu saja dengan kehadiran Pak Jokowi di kancah internasional ini bisa menjadi tempat untuk bertukar pikiran, bertukar wawasan, dan tentu saja memberikan dampak yang cukup signifikan kepada bangsa di masa-masa yang akan datang ya. Karena apapun judulnya, dengan posisi Jokowi sebagai penasehat di Bloomberg New Economy ini kan dilihat sebagai satu apresiasi yang diberikan oleh dunia dan forum internasional bahwa Jokowi pastinya dianggap sebagai sosok yang inspiratif, memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup luar biasa yang perlu di-share kepada pemimpin-pemimpin dunia yang lain yang saya kira memang itu dianggap sebagai sebuah keinginan bagaimana Indonesia, mantan-mantan pemimpinnya, itu memiliki kontribusi yang cukup signifikan, terutama soal insight di bidang ekonomi, di tengah gonjang-ganjing dan persaingan global yang cukup luar biasa. Karena Baik, kalau kita mau jujur sebenarnya Bloomberg New Economy ini kan adalah sebagai sebuah respon bagaimana dunia itu berubah secara signifikan. Kekayaan dan dunia berkembang itu bukan hanya di negara-negara utara, tapi di negara-negara selatan yang selama ini terbelakang itu juga muncul secara signifikan. Kemajuan bukan hanya terjadi di barat, tapi juga sudah mulai muncul di baik. timur. Dalam konteks inilah Pak Jokowi sebagai mantan presiden, tentu saja kehadirannya di Bloomberg akan memiliki dampak signifikan terutama terkait dengan prospek Baik, ekonomi yang positif di negara kita. baik, kita nantikan dan terus cermati bagaimana pidato yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi besok di New Economy Bloomberg untuk menghadapi tantangan ekonomi dunia baru. Terima kasih atas analis Anda, Mas Adi Praitno telah berbagi bersama kami di Kompas Petang.